Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulmi fid darani amin ya rabbal alamin. Wa amma hadut tawakkuli, dan adapun definisi dari tawakal, faqad qala ba'du syuyukhina, maka sungguh telah berpendapat sebagian dari guru-guru kami. Innahu, bahwasannya tawakal itu adalah ittikalul qalbi, ketergantungan hati, ilallahi, kepada Allah, bil inqita'i, dengan memutuskan segalanya, ilaihi, kepada Allah, wal ya'si, dan memutuskan amadunahu, dari perkara-perkara, dari hal-hal selain Allah. Wa qala ba'duhum, dan berpendapat sebagian dari para ulama, tawakal itu adalah hifzul qalbi, merawat hati, menjaga hati, ilallahi, kepada Allah, bimaudhi'il maslahati, akan tempat maslahat, bitarki ta'alikihi, yaitu dengan tidak menggantungkannya maudhi'il maslahah, tujuan kemaslahatan, tempat kemaslahatan, ala syai'in dunahu, kepada sesuatu selain Allah. Qala Syekhu Abu Umar, berpendapat Syekh Abu Umar rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, at-tawakkulu, definisi tawakal adalah tarkut ta'liki, tidak menggantungkan, tidak ketergantungan, itu tawakal. Wa ta'liku, sedangkan ta'lik, kalau di sini ta'liki, kalau di kitabnya ta'alluki ya, di sini di matan yang tercetak. Kalau ta'liki berarti dari parroha yupariuta prihan. Kalau ta'alluq berarti dari takallama, ya takallamu takalluman. Kalau di matan bina, kalau ta'lik berarti maknanya taksir ya, memperbanyak. Kalau ta'alluq dengan takalluman berarti mana takalluf, ngereyeh, atau terus menerus. Nah, kalau di sini di matan PDF-nya at-ta'liq ini dilafalkan dengan makna atau dengan lafad wazan taf'ilan, taprihan mauzunnya kalau di matan bina. Ini artinya banyak ketergantungan, ta'liq. Wa ta'liqu, sedangkan ta'liq, ketergantungan itu adalah zikru kiwami biniyatika bisyai'in, mengingat berdirinya jasadmu, bisyai'in, dengan sesuatu, dunallahi, selain Allah azza wa jalla. Jadi yang dimaksud oleh Syekh Abu Umar bahwa ta'liq, tergantung, itu adalah selalu mengingat, selalu berorientasi ya, di sini maksudnya berdirinya jasad, kesehatan, kemudian sesuatu hal yang berkaitan dengan kemaslahatan badan, baik itu segi kebutuhan fisik, kebutuhan non fisik ya, itu selalu digantungkan kepada hal-hal selain Allah, ta'liq. Namun Syekh Abu Umar bahwa tawakal itu adalah seperti itu, tidak ta'liq, tidak menggantungkan sesuatu yang membuat kiwami biniyatika, berdirinya jasad, artinya hal-hal yang mempertahankan jasad itu dengan hal selain Allah. Qala Saikhi, berpendapat guru kami, Al-Imamu rahimahullah ta'ala. Di sini yang dimaksud Al-Imam adalah Abu Bakar Al-Waraqi. Apa kata beliau, kata Al-Imam? At-tawakkulu, tawakal, di sini didefinisikan, diungkapkan, tawakal itu, kalau kita sudah biasa menyebut dengan kata tawakal, dari fi'il madinya tawakkala, kalau di sini diungkapkan dengan masdarnya, tawakkul. Tawakkala ya tawakkalu, tawakkulan. Dari wazan tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan.
Kalau di matan bina maknanya adalah takalluf, sesuatu yang terus-menerus atau cek bahasa nama ngeureuy. Jadi kalau tawakal itu sesuatu hal yang terjadi tidak sekaligus tetapi terus-menerus istimror berkelanjutan. Wa ta'liqu, tawakal dan ta'liq itu dikroni dua hal yang mengingatkan. Dua hal dari jenis zikir. Wat tawakulu, maka adapun tawakal huwa adalah zikru kiwami biniyatika, yaitu mengingat berdirinya jasad kita min kibalillahi ta'ala dari pihak Allah. Wa taliku, sedangkan talik menggantungkan diri, keterikatan itu zikru kiwamiha, mengingat berdirinya jasad aman dunallahi ta'ala, dari makhluk selain Allah ta'ala. Jadi maksudnya dua hal yang berbeda ya. Wal aqawilu, sedangkan pendapat-pendapat dan pendapat-pendapat indi menurut Imam Al-Ghazali, tarji'u ila aslin wahidin, itu mengacu kepada satu hal yang pokok. Menurut beliau, Imam Al-Ghazali, dari berbagai pendapat yang diutarakan tadi mengenai definisi tawakal, itu semuanya merujuk kepada satu hal yang pokok. Bahwa apa itu? Antuwatina nafsaka. Antuwatina nafsaka. Kalau di sini di matannya, di kitab yang tercetak, antuwatina kolbaka. Di sini kalau di PDF-nya memakai ungkapan nafsu ya. Antuwatina yaitu tukorriro watamah watumhida. Tukorriro, menetapkan nafsaka, hatimu, ala anna kiwama biniyatika, bahwa sesungguhnya berdirinya jasad kita, sehatnya jasad, kemudian keterpenuhinya kebutuhan jasad, baik itu kebutuhan sandang, pangan, ataupun papan, wasadda khollatika, dan tertutupnya kebutuhanmu, al-hajat di sini maksudnya kholla ini kebutuhan, wa kifayatika, dan kecukupanmu, innama huwa, sesungguhnya hal itu, minallahi, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Pastinya hal tersebut, yaitu pemenuhan kebutuhan jasad, kemudian kebutuhan-kebutuhan kecukupan lainnya, itu pastinya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. La min ahadin dunallahi, tidak dari makhluk selain Allah. Dari berbagai definisi tawakal yang tadi disebutkan, dikutip oleh Imam Al-Ghazali dari para syekh, para guru-guru beliau menyimpulkan bahwa definisi itu mengacu kepada satu hal yang pokok, yaitu bahwa segala kebutuhan kita, baik itu jasad ataupun non jasad ya, kebutuhan pangan, sandang, papan, dan lain sebagainya, itu pastinya hanya terpenuhi, tercukupi dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk selain Allah. Wala, dan juga bukan dari bihutomin. Kalau ahad ini personal, orang per orang. Kalau hutom ini di sini hutomin ini hutomu dunia mafiha min malin qalilin aw kathirin. Harta duniawi. Minad dunia, dari dunia. Harta dari dunia. Wala wisababin minal asbabi, dan juga bukan dari satu sebab dari berbagai macam sebab. Subhanallah, ini mengingatkan saya pribadi bahwa kadang-kadang saya suka melamun ya, suka tulul amal juga kadang-kadang ini, bagaimana nanti anak-anak kebutuhannya, bagaimana mencukupi kebutuhan anak-anak sekolah, bagaimana kebutuhan anak jajan misalnya, bagaimana kebutuhan papan perumahan dan sebagainya. Kita harus ingat bahwa sekali lagi bahwa kebutuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala, akan tercukupi dari Allah Subhanahu wa taala. Tsummallahu wa taala, kemudian Allah taala lah insya'a,
Jika Allah berkehendak, sababalahu makhlukon. Allah akan menyebabkan Allah akan membuat sebab. Sababa di sini menggunakan kata yang berwazan fa'ala, yufa'ilu taf'ilan, sababa sama dengan farroha yufarihu, berarti bimakna li taksir, memperbanyak ya. Allah akan memperbanyak sebab lahu bagi si makhluk, bagi orang tadi, makhluk kon akan makhluk lain, ahutoman atau akan harta benda yang lain. Kadang-kadang kita dapat makan enak, dapat rumah, dapat fasilitas, dapat hiburan, itu didatangnya dari, baik itu dari berupa gaji, baik itu dari berupa upah, baik itu dari berupa bonus, baik itu dari berupa misalnya allowance yang lain, itu hakikatnya Allah yang menyebabkan semua itu. Misalnya dapat fasilitas kredit perumahan dari bank, hakikatnya Allah yang menggerakkan bank untuk menyetujui kredit yang kita ajukan. Ini saya ya. Saya mohon maaf sampai saat ini masih menyicil atau masih berkredit ya. Belum bisa lepas dari kredit KPR nih. Nanti mungkin mudah-mudahan bisa. Itu Allah yang membuat sebab ya. Bukan dari banknya, bukan dari personal orangnya, bukan dari harta benda banknya, tapi Allah yang menyebabkan itu kita terpenuhi. Kita ingin makan enak, bukan dari KFC-nya, bukan dari McD-nya, bukan dari restorannya, tapi Allah lah yang menggerakkan eh, kita untuk jalan ke sana. Allah yang menggerakkan restoran untuk memasak makanan yang enak, sehingga kita bisa tercukupi misalnya kebutuhan makanan dan sebagainya. Oh insya'a, tetapi jika Allah berkehendak pun, kafahu biqudratihi, Allah akan mencegahnya dengan kekuasaan Allah, dunal asbabi, bukan dari sebab-sebab lain, wal wasaiti, dan dari jalan-jalan yang lain. Dari hal finansial dia mampu, dia kaya, dia punya reputasi dari segi misalnya penghasilan, selain gapok gaji pokok, dia juga punya tunjangan, dia juga punya misalnya tunjangan fungsional, tunjangan dan sebagainya, ada allowance yang lain. Tetapi sayangnya dia tidak menikmati makanan enak, dia tidak bisa menikmati misalnya hiburan, dia tidak bisa liburan dan sebagainya. Ternyata itu Allah yang mencegahnya. Wa idza dzakarta, dan bila engkau ingat dari akan hal tersebut, bahwa Allah lah yang menggerakkan makhluk, Allah lah yang menyebabkan makhluk untuk misal mencukupi kebutuhan kita, atau Allah lah yang mencegah misalnya dari keinginan kita yang kita harapkan tetapi tidak terpenuhi. Biqalbika, dengan hatimu, watawatonta, dan engkau mengingatkan alaihi, atas hal tersebut, selalu ingat ya. Sekali lagi ini tawaton dengan menggunakan kata tafa'ala, artinya terus-menerus kita ingat ya, bukan sekali dua kali, tapi istimrar, berkelanjutan, takaluf, terus-menerus ngereueuh alai kepada hal tersebut, fan koto al kolbu anil makhlukina, maka akan terputuslah hati dari makhluk-makhluk, wal asbabi, dan sebab-sebab, bimarotin, dengan sekali, ilallahi, kepada Allah subhanahu wahdahu, maha esa Allah. Kalau kita ingat hal tersebut, walaupun misalnya kita dalam pekerjaan dengan penghasilan sekian, kemudian misalnya atau dalam hal banyak tertolak dan sebagainya, tetapi ingat bahwa hanya Allah lah yang mencukupi kebutuhan kita. Insya Allah dengan demikian, kata yang Mujahid memastikan, pankoto, maka pasti hati itu akan terputus dari makhluk dan sesuatu yang lainnya. Maka kita akan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, ini satu hal yang mengingatkan kepada saya pribadi ya. Ini saya belum, kadang-kadang sering sekali masih kadang-kadang bingung, masih kadang-kadang bukan kadang-kadang, sering kali masih mengingat atau terputus hati bukan kepada Allah ya, masih kepada makhluk.
masih kepada perusahaan, masih kepada dan sebagainya ya, bank dan sebagainya. Faqad hasolat tawakula haqqahu, maka sungguh hasola telah menghasilkan orang tadi, orang yang terputus hatinya dari makhluk, at-tawakula akan tawakal, haqqo dan sesungguhnya tawakal, hakikat tawakal. Pada maka inilah eh, definisi yang tadi diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, hadduhu batasan dari tawakal, Masya Allah, yaitu in qat'al qalbu anil makhlukin, satu hal yang luar biasa. Kita melihat contoh sendiri di lingkungan kita, bagaimana para asatid, para kiai, para kasepuhan, para orang tua kita yang telah mendahului kita atau yang masih ada di kita, bahwa beliau-beliau mencontohkan tawakal dengan luar biasa. Setelah kita dengar banyak kisah-kisah di lingkungan sendiri, lingkungan masing-masing, bagaimana para kasepuhan, para kiai, para ustadz mencontohkan tawakal yang luar biasa. Kalau kemarin dikisahkan bagaimana guru kita Mang Haji Soleh dengan kisah beliau ketika mendirikan pesantren dengan kuliahnya, mungkin di lingkungan Mamang sendiri juga pasti banyak mendengar atau mengalami kisah-kisah tawakal versi sendiri ya. Hisnut tawakuli. Berikutnya ini pembahasan mengenai hisnut tawakul atau benteng tawakal. Wa amma hisnut tawakuli, dan adapun benteng dari tawakal al-ba'itsu alaihi, yang muncul atasnya, bahwa maka hal tersebut adalah zikru domanillahi ta'ala, mengingat tanggungan Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah lah yang menanggung semua perkara. Bahwa apa yang menjaga kita, yang muncul dari tawakal itu apa? Yaitu zikir, mengingat bagaimana cara menjaga kita untuk tawakal ya. Yaitu selalu mengingat bahwa Allah lah yang menanggung kita ya. Wa hisnihi, sedangkan hisnihi menjaga bentengnya hisnu tawakul sendiri, dzikru jalalillahi ta'ala, mengingat selalu keagungan Allah dan kesempurnaan Allah, fi ilmihi, dalam keilmuan Allah, pengetahuan Allah, sifat ilmunya Allah, wa qudrati dan kemahakuasaannya Allah, wa nazahatihi dan kemahasuciannya Allah, anil khulfi, dari sifat-sifat kekurangan itu berupa al-khulfi, kekhilafan, kesalahan, wasahwi dan kealpaan, wal ajzi dan kelemahan, wa naqsi dan kekurangan. Faiza wazobal abdu, maka ketika seorang hamba telah membiasakan ala hadil adkari, atas berbagai zikir-zikir ini, mengingat bahwa Allah lah yang menanggung segala kebutuhan kita, bahwa Allah lah maha sempurna, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha suci, maha bersih, Allah tidak pernah lupa, tidak pernah lemah, tidak punya kekurangan apapun. Ba'asathu, maka hal tersebut, yaitu mengingat ini, akan menimbulkan baginya alat tawakuli, akan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini fi amri rizki, dalam hal rizki. Ini satu tips, satu pendapat, satu jalan yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, bagaimana cara kita untuk membentengi atau membentuk tawakal. Langkah pertama adalah zikru domanillahi, mengingat Allah lah yang menanggung kita. Bagaimana cara mengingat itu? Yaitu dengan cara mengingat Allah yang maha mengetahui, yang maha berkuasa, yang maha bersih dari segala kekurangan. Ini langkah pertama. Bahwa Allah tahu berapa besar kebutuhan kita. Ini contoh paling dasar, misalnya ketika orang tua ngasih jajan ke anak, tentu tahu kapasitas anak. Ini kalau misalnya anak 5 tahun, berapa uang jajannya, dia mampu beli apa, tentu akan mengukur kadar, walaupun anak pengen lebih, tapi kita orang tua memberikan lihat kemampuan anak. Begitupun misalnya kalau level yang besar,
ketika kita mengajukan misalnya kredit ke perbankan tentu akan dilihat misalnya ada apa? Ada appraisalnya ya, ada kemampuan bagaimana nasabah. Walaupun kita ingin lebih tetapi ilmunya bank tahu kita di mana sampai mana batas kemampuannya. Begitupun kita kalau yakin kepada Allah, Allah Maha mengetahui, kita tahu bahwa Allah tahu sampai batas mana kita kebutuhannya. Kalau kita dikasih misalnya kelebihan harta, apakah kita masih bisa bersyukur? Apakah kita masih bisa beribadah dengan tenang? Apakah kita masih bisa bersedekah? Apakah kita masih bisa bertemu atau bersilaturahmi dengan yang lainnya? Kalau kita diberi jabatan yang lebih dari sekarang, apakah kita masih bisa misalnya bercengkrama dengan teman sejawat? Apakah kita masih bisa jaga image misalnya dan sebagainya? Ini semua kita harus yakin bahwa Allah lah yang Maha mengetahui bagaimana kadar kemampuan kita. Allah yang Maha Allah tidak juga lupa ya. Jangan sampai ada pemikiran Allah kayaknya lupa deh. Saya kan lama udah kerja nih, kerja udah lama, pengetahuan saya udah cukup, kemudian jabatan saya udah tinggi, kenapa saya masih gini aja ya? Kayaknya Allah lupa deh gitu misalnya ya. Itu berarti sudah tidak ingat, tidak zikir. Nah, ini langkah pertama kita harus yakin bahwa Allah itu bersih dari hal sedemikian. Kalau di media ada sering ungkapan bahwa Allah itu tidak tidur ya. Nah, yang seperti ini. Kita jangan sampai lupa bahwa Allah itu bersih dari segala hal-hal yang bersifat khulfi, kehilapan, lupa, dan lemah dan kurang sebagainya. Nah, sampai kita menyalahkan Allah. Ini langkah pertama tawakal adalah zikir. Pain kila. Maka jika ditanya, fahal yalzamul abda, maka apakah wajib untuk seorang hamba talabu rizki bihalin, mencari rizki bihalin dengan segera, dengan saat ini ya. Fa'alam, maka ketahuilah anna rizqo, bahwasannya rizki al-madmuna, yang telah ditanggung, alladzi huwa, yang itu berupa al-gida'u wal kiwamu, itu kekuatan kemudian al-kiwamu dan fisik. Al-gida itu kemarin telah dibahas oleh guru kita, Mak Ustadz Tony. Salah satu rizki itu adalah rizki al-madmun ya, dari 4 macam rizki. Kemarin ada rizki madmun, ada rizki maksum, ada rizki mau'ud ya. Satu lagi apa? Kemudian ada 4 rizki. Nah, ini di madmun itu rizki yang telah ditanggung oleh Allah, itu berupa al-gida itu makanan yang masuk ke kita untuk kekuatan ya, pokok, wal kiwamu, dan fisik, untuk hal-hal fisik. Itu layu makinuna, tidak mungkin untuk kita, seperti mata, seperti telinga, seperti hidung, itu kan rezeki juga. Itu al-kiwam. Tolabuhu, untuk mencarinya. Kita tidak bisa mencari mata, mencari telinga, mencari hidung, ya, mencari perut, dan sebagainya. Idhuwa syai'un fillahi ta'ala. Karena hal itu merupakan syai'un, sesuatu dari fi'lillahi ta'ala. Bil abdi, kepada hambanya. Kal hayati, seperti hidup, wal mauti, dan meninggal. Layak dirul abdu, tidak mampu seseorang ala tahsili, untuk menghasilkannya, wala bilang, tidak mampu pula untuk menolaknya. Ini rizki madmun yang telah Allah tanggung, Allah jamin ya. Amal maksumu, ada pun rizki yang al-maksum, rizki yang dibagikan, minal asbabi, dari berbagai sebab, fala yazamul abda talabuhu juga, maka tidak wajib kepada seseorang hamba untuk mencarinya. Karena la hajata, tidak ada kebutuhan, lil abdi, bagi seorang hamba, ila dzalika, untuk hal tersebut. Fa inna hajatu, dan pastinya kebutuhannya, kebutuhan si hamba itu, ilal madmuni, sampai ke rizki yang tertanggung, bahwa hal itu minallahi ta'ala, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi dimanillahi, dan dalam tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'awa maqalu, adapun firman Allah ta'ala, wa batagu min fadlillahi, dan carilah karunia Allah,
dari soal Jumat ayat 10. Fal muradu maka dimaksud di sini adalah bihi dengan fadlillah di sini al ilmu wasawabu, ilmu dan pahala. Wakila dan dikatakan ungkapan lain huwa fadlillah di sini adalah rukhsatun, keringanan. Karena huwa hal itu amrun waridun ba'dal hazri, perintah yang datang setelah larangan. Ini kan sebelumnya ada apa larangan di sini bahwa kita tidak boleh walatan sau itu ya, dan jangan melupakan ya, jangan melupakan bagian kita dari dunia ya. Fayakunu maka jadilah hal ini bimal ibahati, mana ibahah, maknanya boleh. Ayat lengkapnya bagaimana? Oh ya di sini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard. Ya. La bimal ibahah tidak bermakna, la bimal ijab tidak bermakna wajib, walizami dan keharusan. Fa in qila maka jika ditanya, lakin hadza rizki al-madmun asbabun, tetapi untuk rizki madmun ini pun ada berbagai sebab. Bagaimana untuk mata, untuk telinga, untuk perut, untuk fisik pun ada sebabnya. Fahal yalzamun talabul asbabi, maka apakah wajib bagi kita untuk mencari sebab? Kila, dijawab lahu baginya, la yalzamu kadzalika. Tidak wajib yang demikian untukmu. Itu karena la hajata lil abilaihi, bagi seorang hamba tidak ada kebutuhan untuknya untuk mencari sebab. Karena Allah lah yaf'alu yang melakukan bisabin akan sebab, bahwa bigo sabin dan tanpa sebab. Famin aina yalzamuna, maka dari mana wajibnya kita untuk mencari sebab. Summa inna Allah ta'ala, kemudian sungguh Allah ta'ala domina laka domanan mutlakon, menjamin untukmu jaminan mutlak, min gori syarat tolabi wal kasbi, tanpa syarat mencari dan syarat usaha. Kalau Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala, tawakal yang di level berikutnya ya, bahwa usaha itu tidak wajib. Nanti mungkin bisa didiskusikan oleh guru-guru kita mengenai bagaimana maksud dari keterangan di sini. Kalau Azza wa Jalla, wa ma min dabbatin fil ard illa rizqu, dan tidaklah dari binatang melata yang ada di bumi itu kecuali Allah telah menentukan rezekinya. Surat ayat 6. Summa kaifa yasihu, bagaimana sahnya ayyamul abda, Allah menyuruh hamba bitolabi ma la yarifu makanahu, untuk mencari apa yang dia tidak ketahui di mana tempatnya, fatlubuh, lalu dia mencarinya. Karena la yarifu, dia tidak tahu, ayu sababin, si hamba ini tidak tahu ayu sababin, sebab yang mana minha rizkuhu, rizkinya, ala dia lalu yang dia akan peroleh, la ghairu, tidak yang lain. Wala yasiru sababa gidaihi, adapun yang menjadi sebab adanya gidaih kekuatannya, wa tarbiyatihi, dan pendidikannya, la ghairu, tidak yang lain, fal wahidu minna, maka yang satu dari kami, layak menurut kami, layarifu dzalika sababa, dia tidak tahu sebab hal tersebut bi'ainihi, dengan matanya. Wa min aina yahsulalahu, dan dari mana hasilnya hal tersebut untuknya. Fala yasiu maka tidak sah taklifuhu, untuk menuntutnya. Fata'ammal rasyidan, maka renungkan dengan bijak ya, dengan fa'innahu, maka hal tersebut baginun sudah jelas. Masya Allah, ini bagaimana kita harus meyakini bahwa segala sebab itu semuanya bersumber dari Allah, sehingga Al-Ghazali mengatakan bahwa sebetulnya tidak mencari sebab ini ya, atau mencari usaha ini dikatakan tidak wajib ya, kalau memang
niatannya, kalau memang keyakinannya bahwa kita tidak terpenuhi keinginan, tidak terpenuhi kebutuhan, itu bukan dari Allah. Maka kalau begitu ya tidak jadi wajib usaha, tidak mencari rezeki karena keyakinan kita sudah melenceng bahwa Allah ya tidak memenuhinya. Nah, kita harus yakin bahwa yang menggerakkan kita bisa usaha, yang menggerakkan kita bisa bekerja, yang menggerakkan bagaimana perusahaan mengupah kita, bagaimana orang lain memberikan rezeki kepada kita, itu hanya Allah yang menggerakkan semuanya ya. Sumas buka, wallahu alam bisawab. Nanti ini akan dilanjutkan oleh Mang Haji Soleh di pertemuan berikutnya. Cukup dari saya. Kalau maaf, nanti mohon lagi direview ya atau dibahas ulang oleh Mang Kiai Aib. Ini karena Masya Allah, dari segi bahasa, segi pembacaan ini tidak banyak yang mudah untuk dimengerti, tapi pemahamannya atau pembahasannya luar biasa. Saya agak kesulitan, bukan agak lagi, masalah kesulitan karena dalam level pengalaman atau pengamalan untuk tawakal ini masih jauh sekali ya. Saya merasa Imam Ghazali mengingatkan terus kepada kita bahwa ternyata dalam kehidupan keseharian kita masih sangat jauh dari kata tawakal sendiri itu ya. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.